Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Para pemirsa BR TV, Dairi Muslimah dimanapun berada, semoga kita doakan semua pemirsa Dairi Muslimah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, disakinahkan rumah tangganya, disoleh-solehakan anak-anaknya, mudah-mudahan dalam keberkahan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari di awal pertemuan kita pada hari ini sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga dengan nikmat Allah pada hari ini kita masih bisa beraktivitas, beribadah dalam rangka menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shalawat dan salam senantiasa tidak pernah putus-putusnya kita sampaikan, kita kirimkan kepada sang pemilik syafaat, pemilik mukjizat, yaitu baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan seluruh ahli keluarga kita, saudara kita, sahabat kita mendapatkan syafaat beliau kelak pada hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dari Muslimah semakin soleha, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, lewat kajian dari Muslimah, kita akan membahas sebuah tema, belajar ikhlas menerima takdir Allah. Pemirsa, sebelum kita lanjut ke materi kajian kita pada kesempatan hari ini, satu hal yang harus kita pahami, yang patut kita ketahui sebagai hamba Allah, bahwasanya yang namanya kita hidup di alam dunia ini tidak ada yang lepas dari namanya ujian. Kenapa? Karena hidup ini tempatnya ujian. Karena hidup ini tempatnya kita diberikan oleh Allah berbagai macam kesulitan. Dan Allah menghidupkan kita. Kemudian Allah mematikan kita. Itu pun juga dalam rangka Allah ingin menguji kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Muluk ayat yang kedua, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan dialah Allah yang menciptakan, kemudian Allah juga yang mematikan, dan Allah yang menghidupkan kita. Dan kehidupan yang Allah berikan kepada kita itu sebagai ujian untuk kita semua. Kenapa kita dihidupkan Allah? Kenapa kita dimatikan Allah? Agar Allah mengetahui siapa yang paling baik amalnya di antara hamba-hambanya. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih semakin kita hidup di alam dunia ini, lebih-lebih saat ini kita hidup di era yang modern, yang sangat penuh dengan ambisi. Kemudian kita punya ekspektasi yang tinggi. Banyak di antara kita semenjak dari muda sudah punya ekspektasi, ingin kuliah di mana, bekerja di mana, menikah dengan siapa. Tetapi terkadang apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, di luar ekspektasi kita. Pemirsa yang dirahmati Allah, terkadang ketika kenyataan tidak seindah dengan rencana yang sudah kita inginkan, saat itulah hati kita diuji. Mampukah kita ikhlas menerima takdir Allah? Karena takdir Allah adalah sesuatu yang pasti, tapi terkadang menerima takdir dengan lapang hati, dengan lapang dada bukan hal yang sangat mudah untuk kita lakukan. Menerima takdir Allah dengan ridho, dengan ikhlas tidaklah hal yang gampang bagi kita manusia.
Ketika kita ikhlas mensedekahkan harta kita, ketika kita ikhlas menumpahkan darah kita di jalan Allah, tapi ketika kita diberikan takdir, belum tentu seorang hamba ikhlas menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita merasa sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang kita impi-impikan tidak bisa kita raih. Terkadang kita merasa impian kita tidak dikabulkan, doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang kita melihat kenapa orang lain lebih bahagia daripada kita. Kenapa nasib kita tidak seberuntung orang yang lain. Pemirsa, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, tepatnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal sesuatu itu baik bagimu. Atau boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal sesuatu itu tidak baik bagimu. Allah lebih mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui apapun. Nah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat surah Al-Baqarah ayat 216 jelas bagi kita, mengajarkan kepada kita apapun yang menurut kita baik, apapun yang menurut kita itu suatu yang indah, belum tentu itu suatu kebaikan bagi kita. Tapi bahkan sebaliknya, menurut kita itu suatu yang pahit, menurut kita itu suatu yang tidak baik, bisa jadi sesuatu yang tidak baik itu merupakan kebaikan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ikhlas menerima takdir Allah, bukan berarti kita tidak sedih atau kecewa. Karena sekelas para nabi, para rasul, Nabi Yakub alaihi salam, beliau pun menangis bertahun-tahun karena kehilangan putranya Nabi Yusuf alaihi salam. Tetapi beliau tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika kita diberikan takdir yang menurut kita, takdir itu sesuatu yang tidak baik bagi kita, tapi setiap apapun takdir Allah itu merupakan kebaikan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita dianjurkan untuk percaya kepada takdir baik dan takdir buruk. Karena Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah apa yang menimpamu tidak akan pernah melesat darimu, dan apa yang melesat darimu tidak akan pernah menimpa dirimu. Jadi setiap apapun yang terjadi pada diri kita itu semata-mata takdir yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita dituntut untuk bisa ikhlas, untuk bisa ridho dengan takdir Allah. Kalau kita ingin diridai Allah, maka berusaha ketika kita mendapatkan takdir apapun, kita ridho, sehingga kita pun akan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan setelah jeda yang berikut ini, tetap di Diary Muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara dari Karawang. Bu Ustazah, saya ingin curhat. Jadi saya itu sudah berbulan-bulan belajar untuk mengejar kampus impian saya. Dan alhamdulillahnya minggu kemarin saya dinyatakan lolos ke kampus impian saya. Saya begitu senang sekali rasanya. Namun ada satu hal yang menjadi kendala saya sampai hari ini, yakni kondisi ekonomi keluarga saya yang belum mendukung untuk saya bisa lanjut ke jenjang pendidikan yang saya impikan. Lalu saya juga telah berusaha untuk meringankan biaya dan beban keluarga saya seperti nabung dari usaha kecil-kecilan, kemudian juga kerja part-time. Namun sepertinya usaha saya tersebut belum membuahkan hasil sehingga saya belum bisa lanjut untuk mencapai kampus impian saya. Nah, Ustazah, saya jadi ngerasa sedih dan putus asa. Saya merasa takdir Allah kok sepertinya begini ya. Ustazah, saya ingin bertanya, apakah perilaku dan perasaan saya tersebut merupakan salah satu bentuk menyalahkan takdir? Mohon pencerahannya, Bu Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik, Masya Allah. Pertama-tama terima kasih kepada Teteh
yang sudah berkenal untuk berbagi perasaan lewat kajian dari muslimah ini. Tentu bukanlah hal yang mudah untuk bisa melewati ini semua. Perasaan Anda yaitu berupa kekecewaan, bahkan merasa takdir ini sesuatu yang tidak adil, itu pun sangat manusiawi. Tetapi yakinlah, disinilah keimanan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah salah dalam menulis takdir. Bisa jadi jalan kuliahmu ditunda oleh Allah untuk saat ini, karena Allah ingin memberikan kamu yang lebih baik, bukan karena Allah ingin menyakitimu. Bisa jadi Allah ingin melindungimu, atau bisa jadi Allah ingin berikan kamu rezeki yang lebih besar lagi yang sudah Allah siapkan dari ujian ini semua. Dan tentunya Allah ingin membentuk hatimu menjadi hati yang lebih kuat sebelum masuk ke dunia yang lebih besar lagi. Jadi yakinlah bahwasanya setiap yang menimpa diri kita itu sesuatu yang baik yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi untuk saat ini kuliah kita tertunda, bukan karena Allah ingin menyakiti kita, tapi Allah ingin memberikan kita yang lebih baik lagi. Karena kita tidak tahu apa yang ada di hadapan kita, sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Dan tentu Allah memberikan kita ujian seperti ini, pasti kita bisa menjalankan itu semua. Karena kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah itu tidak akan membebani hambanya di luar batas kemampuannya. Yakinlah senantiasa kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan bisa menjalankan ini semua, tetap berbaik sangka kepada Allah, karena Allah sedang menguji keimanan kita. Jangan kita merasa kecewa, jangan kita suuzon sama Allah, bahkan jangan sampai kita marah. Ketika kita marah, berarti kita tidak ikhlas menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemirsa dari muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga tadi Teteh yang bertanya bisa memahami dan mudah-mudahan bisa lebih kuat lagi untuk bisa menghadapi ini semua. Karena yakinlah setiap ujian itu pasti sesuai dengan kadar kemampuan kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan ketika kita diberikan takdir. Menurut kita takdir itu sesuatu yang tidak baik, menurut kita itu suatu keburukan. Bagaimana cara kita untuk bisa menghadapi takdir yang tidak sesuai dengan harapan kita? Karena kadang kita berharap seperti ini, ternyata yang kita dapatkan hal yang lain. Bagaimana cara untuk bisa menerima takdir dengan ikhlas? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah pandanglah setiap takdir Allah itu dengan pandangan tauhid, dengan kacamata tauhid kita, bahwasanya Allah lah yang mentakdirkan, Allah lah yang menciptakan apapun yang Allah kehendaki. Bahkan apapun yang Allah inginkan, itulah yang akan terjadi. Jadi kita senantiasa memandang dengan pandangan keimanan kita, bahwa sesuatu yang terjadi pada diri kita itu kalau bukan seizin Allah, maka itu tidak akan pernah terjadi. Jadi kita pandang bahwa sesungguhnya setiap takdir yang menimpa diri kita itu adalah takdir yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini menunjukkan bahwa manusia itu hamba yang lemah. Tanpa kekuatan Allah maka kita tidak akan menjadi apa-apa. Nah, yang kedua, yakinlah ketika kita diberikan takdir menurut kita sesuatu itu tidak baik saat ini buat kita, yakinlah bahwa Allah bukan tidak mengabulkan doa kita, tapi Allah memberikan yang terbaik. Penundaan bukan berarti kegagalan. Bisa jadi penundaan saat ini berarti kesuksesan yang bisa kita raih, yang bisa kita dapatkan di masa-masa yang akan datang. Bisa jadi hari ini kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Boleh jadi Allah ingin menyelamatkan kita dari sesuatu yang tidak baik. Boleh jadi Allah ingin memberikan kita jalan yang lebih indah ke depannya, sesuatu yang baik untuk diri kita. Mungkin hari ini kita tidak meraih apa yang kita harapkan. Bisa jadi Allah menghindarkan sesuatu yang buruk pada diri kita. Nah, yang ketiga, bagaimana tips agar kita bisa ikhlas menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Yang ketiga, buka hati kita untuk rencana baru yang Allah sudah siapkan pada diri kita. Kita buka hati kita bahwa segala sesuatu yang sudah kita jalankan, mudah-mudahan sesuatu itu lebih indah dari apa yang kita sudah dapatkan di hari ini. Dan yang keempat, jangan biarkan kekecewaan menjauhkan kita dari mengingat Allah. Jangan sampai karena kita gagal dalam suatu hal yang ingin kita raih, kemudian kita jauh dari mengingat Allah. Karena setan akan senantiasa menggoda manusia. Setan itu paling senang ketika manusia itu ketika dia merasa kecewa dengan sesuatu yang tidak bisa dia raih, maka disitulah setan senantiasa menggoda manusia. Maka jangan sampai kita jauh dari Allah. Ketika kita sedang lemah, maka disitu setan akan senantiasa menggoda kita. Lawan dengan zikir-zikir dan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa setiap pagi, setiap sore kita membaca zikir kepada Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Yang artinya, sesungguhnya aku ridho kepada Engkau ya Allah. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Aku ridho Nabi Muhammad sebagai nabiku. Dan aku ridho Islam sebagai ajaran agamaku. Jadi senantiasa kita kuatkan keimanan kita. Dengan kita membaca zikir raditu billahi rabbah wa bil islami dina. Kita ridho apapun takdir Allah. Karena Allah yang menciptakan kita. Kita berusaha untuk ikhlas menerima semua takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan lanjutkan setelah jeda yang berikut ini, tetap di Diary Muslimah. Masih melanjutkan kajian Diary Muslimah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun orangnya pasti pernah mengalami masa-masa ketika hidupnya terasa tidak sesuai dengan harapan. Inilah kehidupan. Hidup di dunia ini kita diuji dulu oleh Allah, baru kita belajar. Beda ketika kita berada di bangku sekolah. Kalau ketika kita di sekolah, kita belajar dulu baru diuji. Oleh sebab itu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika sesuatu yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan yang kita dapatkan, maka kita dituntut untuk ridho, untuk ikhlas menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita ikhlas menerima takdir Allah, maka insya Allah kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar lagi setelah kita melewati ujian-ujian dalam kehidupan kita. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berarti kita ikhlas, bukan berarti kita menyerah terhadap takdir, tapi ketika kita ridho, tunduk dan percaya kepada takdir Allah, maka disitulah letak keikhlasan kita. Karena ada satu amalan yang nilai pahalanya lebih besar daripada jihad. Yang lebih besar daripada kita menumpahkan darah kita di jalan Allah. Yaitu ketika seseorang ikhlas, ketika seseorang ridho menerima takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang bukan hal yang mudah pemirsa. Tetapi kita harus melatih keimanan kita. Untuk senantiasa kita ridho menerima, ikhlas menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan sampai ketika kita diuji oleh Allah dengan sesuatu yang menurut kita itu tidak baik, kemudian kita marah, kemudian kita merasa Allah tidak adil. Kadang kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Kenapa orang lebih bahagia daripada kita? Yakinlah bahwa tidak selamanya ujian itu akan menimpa diri kita. Hanya sebentar, karena ujian itu lebih sedikit daripada kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah, dan pasti akan kami uji mereka dengan sedikit ketakutan. Takut kalau tidak lanjut kuliah, takut kalau tidak punya penghasilan yang bisa mencukupi kehidupan hidupnya. Itu semuanya ujian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya sedikit. Insya Allah kenikmatannya lebih banyak lagi yang akan Allah berikan kepada kita. Kita dikasih sakit, tidak selamanya kita sakit. Ada kalanya kita diberikan sehat yang lebih panjang. Kita dikasih sedih, tidak selamanya kita sedih. Terkadang kita diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yakinlah setiap kesulitan yang kita hadapi, maka
akan Allah berikan kepada kita kemudahan-kemudahan dalam hidup kita. Sebagaimana Allah berfirman, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan. Jadi pemirsa, senantiasa ketika kita diberi takdir oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ridho kepada takdir Allah, kita ikhlas menjalankan semua takdir Allah, karena tidak ada takdir itu yang tidak baik. Semua takdir itu baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah, ajabali amril mu'min. Sungguh mengagumkan, sungguh menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Kenapa urusan orang beriman ini menakjubkan di mata Allah, sangat mengagumkan di mata Allah Subhanahu wa taala? Karena ketika dia diberikan kebaikan dia bersyukur, dan ketika dia diberikan keburukan dia pun akan senantiasa bersabar untuk menerima setiap takdir Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita iringi segala apapun takdir Allah yang menurut kita takdir itu tidak baik bagi kita, kita iringi dengan kesabaran. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Hai orang-orang beriman, jadikan sabar dan salat sebagai penolong. Insyaallah kita akan sukses menjalankan semua apapun ketetapan, apapun takdir Allah yang telah ditetapkan kepada kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah berhenti berharap. Janganlah kita senantiasa berputus asa dari rahmat Allah. Senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha mendengar, Allah Maha pengasih, Allah Maha penyayang, dan Allah tidak akan pernah memberikan takdir kepada siapapun hambanya, karena setiap kita sudah ditetapkan takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan daun yang berguguran pun tidak akan pernah jatuh kalau itu bukan seizinnya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, mudah-mudahan kita bisa menjalankan setiap apapun takdir yang Allah berikan kepada diri kita, karena kita dituntut untuk ridho menerima takdir Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah akan ridho kepada kita ketika kita sebagai seorang hamba ridho, ikhlas terhadap ketetapan Allah, terhadap takdir yang telah Allah berikan kepada diri kita. Dan menerima takdir Allah merupakan salah satu amalan yang paling dicintai Allah, melebihi al-jihadu fi sabilillah. Orang yang berjuang di jalan Allah, ridho menerima takdir Allah, baik itu takdir buruk ataupun takdir baik, itu semuanya merupakan ketetapan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dari muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa di akhir dari muslimah kita akan berdoa bersama. Semoga bisa mengaminkan doa-doa yang kita panjatkan, dan mudah-mudahan doa-doa yang kita panjatkan lewat dari muslimah ini diijabah, insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna syakura wa ja'alna sabura wa ja'alna fi aini sagira wa fi a'yunin nasi kabira. Ya Allah, tanamkanlah keikhlasan dalam hati kami. Ya Allah, bimbing hati kami ya Allah untuk senantiasa berserah diri dan ridho atas segala ketetapan-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan kekecewaan di dalam hati kami ini ya Allah menjauhkan kami dari-Mu, menjauhkan kami dari tuntunan-Mu ya Allah. Ya Allah, kuatkan hati kami ya Allah dalam setiap menerima ujian, dan istiqomahkan kami ya Allah untuk dalam keimanan kami. Jadikan takdir kami sebagai jalan menuju surga-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ya Allah, ridhoi kami ya Allah, masukkan kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan sesungguhnya kami berlindung kepadamu ya Allah dari azab api neraka-Mu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna
innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa dakhina jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.